Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewa Datta. Sun Faxiang Sutra Teratai episode 1346. Akar kebijaksanaan tajam yang tekun membina diri akan memperoleh pencerahan seketika dalam masa kehidupan kini. Dengan pena dan tinta adalah sulit untuk menuliskan hingga tuntas akan kebijaksanaan dan kebajikan dari ribuan Buddha. Sangat dalam dan sulit terukur, benar-benar mendalam dan sulit dibayangkan. Sepenuhnya menampakkan sifat dan karakteristik yang tersembunyi dan halus. Inilah maksud mendasar yang halus dan menakjubkan. Kebijaksanaan Buddha adalah mendalam, halus, menakjubkan, dan tiada terhingga. Bersungguh hatilah. Sebenarnya, jika harus ditulis dengan kata-kata pun, kebijaksanaan dan kebajikan dari ribuan Buddha tidak akan habis ditulis. Menghabiskan semua perbendaharaan kata yang ada di dunia ini. Menghabiskan semua tinta yang ada di dunia ini. Untuk menulis sampai sangat jelas tentang kebijaksanaan dan kebajikan Buddha, sungguh sangat sulit. Karena kebijaksanaan dan kebajikan dari ribuan Buddha sangat mendalam dan sulit terukur. Bukan hanya dalam sulit terukur, tetapi juga sangat sulit dibayangkan. Tidak ada metode yang bisa dipakai untuk mengukur, karena sebenarnya sangat dalam. Tidak dapat dibayangkan ataupun diungkapkan dengan kata-kata, ataupun untuk direnungkan. Kebijaksanaan dan kebajikan dari Buddha ini. Kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan. Kebajikan yaitu yang telah dilakukan. Praktik pembinaan diri, bersumbangsih di tengah orang banyak. Inilah kebijaksanaan dan kebajikan beliau. Demikianlah kita belajar ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dari para makhluk awam. Juga terdapat banyak pekerjaan yang tak habis-habisnya harus dikerjakan. Dari kehidupan ke kehidupan, Sang Buddha bersumbangsih demi para makhluk dengan kebijaksanaannya. Sama saja tidak dapat dihitung. Pekerjaan yang tidak ada habisnya. Maka pahala kebajikan ini harus diakumulasi dalam jangka waktu panjang. Bersumbangsih, diakumulasi. Ini disebut kebijaksanaan dan kebajikan. Sangat-sangat banyak. Sejak kalpa butiran debu, pergi dan kembali tak terkira banyaknya. Sehingga sangat mendalam. Benar-benar sangat dalam. Maka disebut benar-benar mendalam dan sulit dibayangkan, sepenuhnya menampakkan sifat dan karakteristik yang tersembunyi dan halus. Inilah maksud mendasar yang halus dan menakjubkan. Beliau melakukan ini sepenuhnya, menampakkan sifatnya. Sifat kebudahan pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, namun sifat Buddha yang murni tetap tersembunyi. Kita semua pada dasarnya juga memilikinya. Kesadaran dari perbendaharaan tata gata kita, sifat hakiki tata hata kita masih tetap tersembunyi. Buddha telah membebaskan dirinya dari kerisauan. Beliau juga benar-benar bebas dari delusi. Beliau sudah sepenuhnya menampakkan sifat dan karakteristik. Semua sifat dan karakteristik tata gata sepenuhnya telah diajarkan kepada para makhluk. Meskipun memberi pengajaran kepada para makhluk, kita, makhluk awam, perlu menyelidiki lebih lanjut hal-hal yang kita pahami. Karena itu semua sangat rumit. Masih merasa semua sangat mendalam. Jadi, ini adalah maksud mendasar dari Buddha Dharma. Sangat halus dan menakjubkan. Maksud mendasar yang begitu halus dan menakjubkan, bagaimana dapat menjelaskan dengan menggunakan pena dan tinta? Bagaimana itu bisa dipahami dan direnungkan? Itu adalah sifat hakiki alami kita. Alam semesta, sesungguhnya prinsip kebenaran yang tercakup di dalam alam semesta.
adalah sifat dari perbendaharaan tata hata yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Semua orang memilikinya. Juga adalah sifat perbendaharaan tata gata. Juga adalah sifat perbendaharaan tata hata. Perbendaharaan tata gata adalah sifat hakiki tata hata. Pada dasarnya, semua orang memilikinya. Namun, kamu ingin menggambarkannya dengan pena, hanya dengan diskusi, membahas semua proses pembinaan yang dijalani Sang Buddha, semua sumbangsi Sang Buddha demi para makhluk, semua dharma tidak terbayangkan yang diperolehnya. Hanya dengan tulisan pena, dengan membahasnya, benar-benar makin dibahas, makin banyak. Tidak mampu untuk menghayatinya, hanya dengan diskusi, tulisan, dan bicara. Hanya dengan demikian, namun kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Ini adalah kebijaksanaan Buddha adalah mendalam, halus, menakjubkan, dan tiada terhingga. Beliau menghayatinya dengan praktik nyata. Untuk memahaminya, harus dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Tidak hentinya dilakukan. Kebajikan ini ke dalam melatih sifat, keluar mempraktikkan kebajikan. Seandainya diri sendiri tidak mempraktikkan dengan tindakan nyata, maka tidak mampu menghayatinya. Oleh itu dikatakan, hanya dengan diskusi dharma, terus-menerus menulis dari turun-temurun, makin ditulis makin banyak, makin dibahas makin banyak. Oleh karena itu, merasakan kebajikan Sang Buddha, dharma yang mau kita bicarakan, bisa demikian terus mengeluarkan sangat banyak prinsip kebenaran. Beranak pinak dari satu makna menjadi tak habis-habisnya, mewujudkan dharma mendalam dan tak pernah ada sebelumnya, membabarkan dharma sesuai kondisi dan kapasitas, tetapi keinginan masih sulit dimengerti, menyerap dan menegakkan atribut sejati. Prinsip kebenaran dari jalan tengah adalah sulit dibandingi oleh semua sutra lainnya. Sutra ini adalah amat halus, sangat mendalam, dan sulit dibayangkan. Jika ada orang yang tekun mempraktikkan sesuai ajarannya, dalam masa kehidupan ini akan memperoleh pencerahan seketika mengenai prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta, sifat hakiki tata hata yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Jika ingin dijelaskan hingga tuntas, maka semakin dibahas akan semakin banyak, sehingga menjadi beranak pinak. Beranak pinak artinya tanpa henti dan terus timbul dan muncul. Jadi, satu makna menjadi tak habis-habisnya. Walaupun hanya membicarakan tentang satu makna, dengan satu makna tersebut, kita dapat menganalisa banyak hal yang tak ada habisnya. Maka, seperti yang kita bahas kemarin, ketika berbicara mengenai prinsip, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita harus memahami prinsip kebenaran dan menghayatinya ke dalam hati kita. Jika kita tidak sepenuhnya mengerti dan tidak menghayatinya ke dalam hati kita, maka seberapa banyak pun yang kita tulis, seberapa banyak pun yang kita bicarakan atau dengar, suatu ajaran, kita tidak akan pernah bisa merasakannya dalam diri kita. Jadi, agar kita bisa mewujudkan dharma mendalam dan tak pernah ada sebelumnya, membabarkan dharma sesuai kondisi dan kapasitas, tetapi keinginan masih sulit dimengerti. Sungguh, hanya dengan satu prinsip kebenaran saja, kita dapat menjelaskan banyak hal. Prinsip kebenaran ini mencakup pintu penyerapan dan penegakan atau dharani. Kita juga sudah membahasnya kemarin. Pintu dharani, itulah pintu penyerapan dan penegakan. Menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan.
Inti dari ajaran Buddha adalah ada pada bagian ini, yaitu pintu Dharani. Jika kita bisa memasuki pintu ini, mengerti akan ajaran kebaikan ini dapat menaungi semua makhluk di dunia. Sebelumnya, kita juga sudah membicarakannya. Hanya di bumi ini saja, sudah dibagi menjadi 5 benua. Ada berapa jumlah manusia? Manusia yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, orang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Menggunakan ini untuk perumpamaan, seharusnya kita juga mengetahuinya. Bagaimana beradaptasi dengan semua makhluk. Dari bahasa, apakah ini merupakan sebuah kendala? Ya, bahasa adalah salah satu kendala. Membabarkan ajaran Buddha, jika menggunakan satu jenis bahasa, belum tentu semua orang bisa mengerti. Masih perlu bersungguh hati untuk belajar. Ajaran yang didapatkan harus diterjemahkan. Sungguh tidaklah mudah. Sebenarnya, selama dia mengerti satu prinsipnya, bahasa apapun akan bisa dimengerti. Apabila tidak memahami prinsip, walaupun menggunakan bahasa yang sama, Dharma belum tentu dapat memasuki batin, tidak memasuki pintu Dharani. Walaupun menggunakan satu macam bahasa, bisa menjangkau segalanya, bisa dimengerti, namun tetap tidak memahami prinsipnya, masih tiada Dharma untuk membebaskan, tidak bisa membimbingnya. Intinya, prinsip kebenaran sangatlah dalam. Dalam wujud ini, berbagai jenis bahasa. Ada begitu banyak bahasa yang berbeda. Ada bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis, maupun bahasa Portugis, dan banyak jenis lainnya. Orang luar yang melihat tulisannya, bertanya, ini sebenarnya tulisan apa? Kita tidak tahu, hanya ingin membaca wujud karakter tertulis ini aja. Kita tidak akan bisa habis bacanya, hanya bisa dikatakan ini adalah wujud. Dengan pena dan tinta adalah sulit untuk menuliskan. Barusan kita katakan, ini berarti kita masih berputar di dalam karakter tulisan itu. Ini sangatlah sulit. Sepenuhnya menampakkan sifat dan karakteristik yang tersembunyi dan halus. Sebenarnya, sifat dan karakteristik ini, dia ingin mengembangkan satu jenis karakter tulisan. Ada prinsip kebenaran pengembangan karakter tulisan. Manusia yang berbeda, maka akan ada orang berbeda yang mengembangkan tulisannya. Tulisan Mandarin sangatlah indah ketika kita menganalisanya. Banyak jenis bentuk karakter tulisan telah berubah. Yang paling kuno adalah tulisan hieroglif, karakter oracle atau tulang, menggunakan cangkang kura-kura untuk ramalan, dan lain-lain. Demikian terus berkesinambungan, turun-temurun, hingga menjadi karakter tulisan yang kita lihat sekarang. Hanya dengan wujud karakter tertulis, kita dapat memahami zaman masa kuno, tentang bagaimana mereka mengekspresikannya diri, bagaimana mereka berkomunikasi sesama manusia. Informasi kita, karakter tulisan ini juga untuk menyampaikan informasi, bagaimana penginformasiannya. Pada zaman kuno, sifat dan karakteristik pada zaman itu terus beranak pinak sampai saat ini. Kita setiap manusia, teks yang kita baca sekarang adalah bahasa Mandarin tradisional di Taiwan. Zaman sekarang, orang lebih suka yang sederhana. Lebih suka yang sederhana sehingga menjadi bahasa Mandarin yang disederhanakan. Bahasa Mandarin yang disederhanakan bukan hanya populer di China, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan lainnya. Sekarang di Kanada, juga populer menggunakan bahasa Mandarin yang disederhanakan. Orang yang mengerti bahasa Mandarin, mereka menggunakan karakter yang disederhanakan. Ini hanya pada sifat dan karakteristik bahasanya, mengikuti perubahan sifat manusia.
juga demikian terus memiliki prinsip kebenaran di dalamnya. Maka dikatakan permasalahan di dunia terus berubah, namun prinsip kebenarannya tidak pernah berubah. Sifat dan wujudnya terus berubah, namun prinsip kebenaran selamanya tidak berubah. Maksud mendasarnya selamanya tidak berubah. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Kita, setiap manusia, memiliki sifat hakiki tathagata, selamanya tidak berubah. Hanya sifat manusia awam yang berubah. Jadi, sifat dan karakteristik kita yang berubah. Ini adalah tabiat, sifat, dan karakteristik. Demikian terus berubah. Jika sifat hakiki tathagata, sifat tathagata itu adalah tidak berubah. Ini yang kita harus bedakan dengan jelas. Jika tidak, orang zaman sekarang benar-benar sifat mereka yang berubah, sehingga penggunaan tulisan juga berubah. Lisan juga sama, secara perlahan sekarang kita mendengarkan anak muda berbicara. Kita bahkan tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka memiliki bahasa gaul mereka sendiri. Benar-benar berbeda dari generasi kita yang datang sebelum mereka. Namun, apa yang dikatakan generasi tua kita penuh dengan prinsip kebenaran, berharap anak muda bisa mempertahankannya. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran, keindahan, inilah yang harus dipertahankan. Maka dikatakan, ini benar-benar merupakan hal yang sangat rumit. Pintu penyerapan dan penegakan dharani memiliki arti menegakkan segala kebajikan. Asalkan itu adalah hal yang baik, kita harus menjaga dan melindungi. Mengamalkan segala dharma, dharma yang sesungguhnya, kita harus mempraktikannya dengan tindakan nyata, menjaga dan melindunginya. Bahkan penderitaan umat manusia tidak memandang jenis suku. Buddha Dharma hadir untuk memberi jalan keluar terhadap penderitaan di dunia. Penderitaan yang berasal dari hal yang memiliki rupa dan wujud. Kita harus membantu mereka menyingkirkannya. Kerisauan batin yang tidak memiliki rupa dan wujud. Kita harus membimbing mereka. Ini merupakan tujuan kehadiran Sang Buddha ke dunia. Untuk merespon demikian banyak orang yang berbeda-beda. Tetapi beliau membimbing kita dengan prinsip sesungguhnya. Prinsip kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno. Kita juga merupakan keinginan masih sulit dimengerti. Sang Buddha berharap mewujudkan dharma mendalam dan tak pernah ada sebelumnya. Tetapi perlu menyesuaikan dengan kehidupan manusia yang berbeda. Membabarkan dharma sesuai kondisi dan kapasitas. Membabarkan dharma sesuai dengan akar kapasitas yang dimilikinya. Sang Buddha merespons manusia bukan hanya di Tiongkok atau India. Singkat kata, tempat dimanapun di dunia ini akan ada prinsip kebenaran manusia. Semuanya adalah Buddha yang tersadarkan dan para orang suci yang membabarkan dharma. Bahkan di negara manapun pada masa lalu, juga akan muncul suciwan yang berasal dari negara tersebut. Hal ini selalu terjadi di dunia sejak zaman kuno. Meskipun dengan tata bahasa dan aksara yang tidak sama, akan tetapi orang-orang suci tersebut tetap membicarakan sifat hakiki tathagata, sifat perbendaharaan tathagata ini. Suciwan muncul dimanapun. Prinsip kebenaran yang sama, jadi kita harus menyerap dan menegakkan atribut sejati, prinsip kebenaran dari jalan tengah. Prinsip kebenaran dari jalan tengah sebenarnya adalah sama dengan menembus seluruh dunia. Sutra teratai, ajaran kendaraan besar, prinsip kebenaran dari jalan tengah ini adalah di dalam sutra teratai. Jadi, prinsip kebenaran dari jalan tengah sulit dibandingi oleh semua sutra lainnya. Sutra ini adalah menunjukkan sutra teratai.
adalah amat halus, mendalam, dan sulit dibayangkan. Sutra ini benar-benar amat halus. Beberapa hari lalu juga sudah kita bahas. Sangat mendalam dan tidak terukur. Kehalusannya benar-benar halus sekali dan memiliki alam semesta. Sangat teliti dan halus. Di dalam teliti, halus, dan kecil ini, Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Melihatnya dengan mata kita, semuanya ada di ruang kosong. Di dalam ruang kosong ini, ada mikroorganisme yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak dapat melihat ini. Ini adalah hal yang amat halus. Jadi, amat halus ini benar-benar mendalam dan sulit dibayangkan. Jadi, jika ada orang yang tekun mempraktikkan sesuai ajarannya, kita mengetahui prinsip kebenaran ini. Disebabkan setiap orang memiliki usia yang terbatas. Semua orang menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan penelitian. Jadi, ada jurusan mikrobiologi untuk spesialis melakukan penelitian. Ini yang biasanya tidak kelihatan. Kemudian menemukan mikroskop. Mikroskop tidak cukup sekarang. Sekarang menjelaskan misteri alam semesta yang paling dalam. Tidak hanya atom, tetapi sekarang adalah kuantum. Jadi sebenarnya bentuknya seperti apa? Benar-benar sangat dalam. Ketika di zaman Buddha, beliau sudah mengatakannya. Sangat mendalam, halus, dan menakjubkan. Sulit dibayangkan dan dipahami. Sangat mendalam, halus, dan sulit dibayangkan ini. Inilah yang dikatakan Sang Buddha kepada manusia. Memang demikian. Jika ada orang yang tekun mempraktikkan sesuai ajarannya, dalam masa kehidupan ini akan memperoleh pencerahan seketika. Apakah memungkinkan? Inilah yang dilakukan oleh Bodhisattva Prajnakuta, sesuatu yang sangat sulit dibayangkan, demikian rumit dan sulit dipahami. Orang yang sangat tekun melatih harus melalui berapa kehidupan baru dapat memahami dengan sempurna. Mana mungkin putri Raja Naga berusia 8 tahun yang menerima ajaran di istana Raja Naga dapat memahami hal tersebut. Inilah keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta. Sebenarnya bukan keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta, melainkan keraguan dari kita para makhluk. Sang Buddha pada saat itu, ketika Bodhisattva Prajnakuta mau pulang, beliau tahu bahwa Bodhisattva Prajnakuta dan Bodhisattva Manjusri, mereka dapat membuat para makhluk memahami lebih mendalam, setingkat lebih mendalam supaya kita lebih paham. Dibutuhkan dua bodhisattva ini, Buddha kuno yang datang kembali, dan Maha Bodhisattva yang berada di sisi Buddha kuno, saling berdialog. Maka, dharma yang sangat halus dan sulit dipahami, jika tidak ada kapasitas besar, maka bodhisattva dengan kapasitas besar tidak akan dapat bertanya, dan juga tidak dapat menjawab. Maka ini sangat halus, dan tidak ada orang yang dapat membahas kerumitannya. Maka Buddha menahan Bodhisattva Prajnakuta untuk tanya jawab dengan Bodhisattva Manjusri. Maka ada bunga teratai berdaun 1000 yang muncul di istana laut. Mulailah keduanya tanya jawab tentang prinsip kebenaran. Ini adalah menjelaskan dan menyebarkan dharma dari satu kenjaraan sejati, prinsip kebenaran dari jalan tengah yang tiada kepalsuan dan kekeliruan, baik makhluk suci maupun makhluk awam, pada 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Sifat hakiki pada dasarnya adalah non-dualitas, dinamakan satu kebenaran sejati. Ingin agar kita semua benar-benar dapat memahaminya secara menyeluruh, tidak menganggap ajaran Buddha hanya membicarakan tentang hukum sebab akibat saja. Bukan hanya demikian. Hukum sebab akibat adalah sebuah prinsip kebenaran, tetapi hukum sebab akibat sangatlah dalam. Bukan seperti kita makhluk awam membawanya ke pembicaraan. Hukum sebab akibat adalah saling terkait dalam 3 masa kehidupan.
terkadang menyimpang, akan menyebabkan batin manusia menjadi delusi. Oleh sebab itu, kita haruslah sangat bersungguh hati. Kandungan di dalam dan prinsip kebenarannya harus sangatlah jelas. Inilah Dharma dari satu kendaraan sejati, prinsip kebenaran dari jalan tengah yang tiada kepalsuan dan kekeliruan. Jangan keliru, kita harus sangat bersungguh hati untuk memahami bahwa ajaran Buddha adalah sangat mendalam, benar-benar sangat mendalam. Sutra makna tanpa batas adalah demikian. Kita telah mengetahuinya, bahwa itu adalah dharma yang sangat mendalam. Begitu berkesinambungan, kebenaran menakjubkan yang mencakup seluruh alam semesta. Benar-benar prinsip kebenaran yang sangat dalam. Jadi, tidak boleh membiarkan kita memiliki kepalsuan dan pikiran keliru. Oleh sebab itu, ingin membuat kita agar benar-benar memperbaiki diri kita, agar kita memahami prinsip kebenaran. Jadi, baik makhluk suci maupun makhluk awam, pada 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, sifat hakiki pada dasarnya adalah non-dualitas, dinamakan satu kebenaran sejati. Tidak peduli orang suci, yaitu para Buddha dan Bodhisattva, ataupun kita makhluk awam di dunia, ataupun 6 alam kehidupan. 6 alam kehidupan, alam dewa, alam manusia, alam asura, alam neraka, alam setan kelaparan, alam hewan, termasuk 4 jenis kelahiran, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, kelahiran melalui telur, kelahiran secara spontan. Selagi memiliki jiwa kehidupan, sifat hakiki ini pada dasarnya adalah non-dualitas. Ini pada dasarnya adalah satu hal yang sama. Semuanya memiliki prinsip kebenarannya sendiri. Sifat tathagata, garbha, sifat hakiki yang demikian adanya. Semuanya memiliki prinsip kebenaran masing-masing. Oleh karena itu dikatakan, pada 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, sifat hakiki pada dasarnya adalah non-dualitas, dinamakan satu kebenaran sejati. Ini adalah kebijaksanaan Buddha, mencakup sedemikian banyak. Coba pikirkan, bagaimana menjelaskannya? Sangat sulit dibayangkan. Sesungguhnya, setiap makhluk memiliki sifat spiritualnya sendiri. Bentuk kehidupan yang berbeda, memiliki sifat spiritual yang berbeda. Kemarin membahas tentang 2 ekor anjing. Sesama anjing dapat saling membantu. Sesama anjing juga dapat saling membunuh. Ini juga memungkinkan manusia dapat saling membantu, juga dapat saling membunuh. Segala makhluk hidup di dunia ini juga demikian. Bentuk kehidupan yang berbeda. Manusia juga dapat menolong hewan lain. Hewan lain juga dapat menolong orang. Melihat banyak hewan yang menolong orang, ada juga kejadian demikian. Maka sifat spiritual adalah menyeluruh. Kita seharusnya memahami dengan jelas. Oleh itu, Bodhisattva Manjusri, dia menggenggam waktu ini untuk mengatakan tentang pengajaran dan bimbingan di Samudra. Sutra sebelumnya mengatakan, Manjusri menjawab, ada seorang putri dari Raja Naga Sagara, usianya baru 8 tahun, memiliki akar kebijaksanaan yang tajam, tahu dengan baik akan kapasitas, perilaku dan karma dari para makhluk, serta telah memperoleh Dharani. Putri dari Raja Naga baru berusia 8 tahun, sudah memiliki akar kebijaksanaan yang tajam. Tahu dengan baik akan kapasitas, perilaku, dan karma dari para makhluk. Segala kapasitas para makhluk, kapasitas yang berbeda, karma baik dan buruk yang mereka lakukan. Anak berusia 8 tahun telah mampu memahaminya, karena dia telah memperoleh Dharani.
Ini adalah putri naga yang berusia 8 tahun, yang telah memperoleh Dharani, telah memperoleh pintu penyerapan dan penegakan Buddha Dharma. Semua telah dipahaminya. Menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan, maka batinnya sangat murni dan polos. Inilah yang diperoleh oleh putri naga. Naskah sutra berikutnya mengatakan, perbendaharaan rahasia dan sangat mendalam yang diajarkan oleh para Buddha, semuanya dapat diterima dan ditegakkan olehnya. Telah secara mendalam memasuki dayana dan sepenuhnya memahami segala dharma. Dalam sekejap membangkitkan bodhicitta, memperoleh ketidakmunduran dan kefasihan tanpa rintangan. Karena dia telah mencapai Dharani, yaitu pintu penyerapan dan penegakan Dharani muka dari ajaran Buddha, telah memperolehnya. Jadi prinsip kebenaran yang sangat mendalam yang diajarkan oleh semua Buddha, dia mampu memahami segalanya. Perbendaharaan rahasia di dalam ajaran Buddha dapat diterima dan ditegakkan sepenuhnya. Perbendaharaan rahasia bukanlah rahasia, tapi adalah ajaran Buddha yang sangat mendalam. Ajaran Buddha yang sangat berkesinambungan. Dia sangat jelas sepenuhnya. Karena dia bukan hanya tahu saja, tapi dia menerima dan menegakkan. Telah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya sekedar memahaminya, tapi telah mempraktikkannya. Perbendaharaan rahasia dan sangat mendalam yang diajarkan oleh para Buddha, semuanya dapat diterima dan ditegakkan olehnya. Semua yang diajarkan oleh para Buddha, kebijaksanaan dari para Buddha, perbendaharaan dharma yang rahasia, perbendaharaan rahasia dan sangat mendalam, hanya dapat dipahami oleh mereka pada tingkatan Buddha. Pintu ajaran ini tidak dapat dipahami oleh makhluk awam, tetapi semuanya dapat diterima dan ditegakkan olehnya. Semua yang diajarkan oleh para Buddha, kebijaksanaan dari para Buddha, perbendaharaan dharma yang rahasia, adalah sangat mendalam dan sangat menakjubkan. Rahasia ini yaitu amat halus dan rahasia. Perbendaharaan dharma ini tersembunyi sangat mendalam di dalamnya. Jadi dia memahami sepenuhnya. Perbendaharaan rahasia dan sangat mendalam hanya dapat dipahami oleh mereka pada tingkatan Buddha. Bukanlah dharma yang dapat dipahami oleh makhluk awam, karena ini adalah dharma yang sangat mendalam. Hanya Buddha dan mereka pada tingkatan Buddha barulah dapat memahaminya. Ini bukanlah yang dapat dipahami oleh makhluk awam. Bahkan bagi para bodhisattva, sampai pada para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha, mereka pun masih kurang sedikit untuk dapat memahaminya. Namun, Putri Naga juga telah mencapai tahap para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha. Bukanlah kita makhluk awam dapat memahaminya, maka dinamakan perbendaharaan dharma yang rahasia. Hanya Buddha dengan Buddha yang dapat memahami dengan tuntas. Jadi, telah secara mendalam memasuki dayana dan sepenuhnya memahami segala dharma. Ini menerangkan kalau telah dilengkapi dengan samadhi dan prajna, mampu mendalami dan benih sebab menakjubkan daripada bodhisattva telah mencukupi. Buah pencapaian tertinggi seketika sempurna dan sepenuhnya memahami segala dharma. Dikarenakan mampu menerima dan menegakkan perbendaharaan rahasia dan mendalam dari sutra teratai, makanya secara mendalam memasuki Dharani, Dhyana. Putri Naga dapat memahami Dharani sepenuhnya. Oleh karena itu, dia telah menghayati semuanya. Menghayati semua prinsip kebenaran ini secara mendalam memasuki dhyana. Selama dhyana, pikirannya tidak terganggu. Baru ada cara untuk menghatinya dengan jelas. Dan sepenuhnya memahami segala dharma. Arti dari dhyana adalah memahami dengan sangat menyeluruh dilengkapi dengan samadhi dan prajna.
ingin dilengkapi dengan samadhi dan prajna, tentu saja sila, samadhi, dan prajna. Ini adalah praktik yang telah dilatih selama banyak kehidupan. Sila, samadhi, dan prajna ini semua telah lengkap. Mampu mendalami dan benih sebab menakjubkan daripada bodhisattva telah mencukupi. Semua yang didalaminya sangatlah halus. Prinsip kebenaran yang halus dan rahasia telah dipahami semuanya. Semua ini dipahami, maka dari itu telah mencukupi, yaitu semuanya, seluruh prinsip kebenaran, semuanya sangat memuaskan, sangat banyak dan telah lengkap, menjalankan praktik bodhisattva. Bodhisattva 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya juga lengkap semuanya. Ini disebut benih sebab menakjubkan. Benih sebab menakjubkan yaitu praktik bodhisattva. Semuanya sudah lengkap, telah mencapai buah pencapaian tertinggi sempurna. Buah pencapaian tertinggi adalah kebijaksanaan yang sangat jernih, kebijaksanaan yang sangat sempurna. Ini adalah semua yang telah dia dapatkan, sepenuhnya memahami segala dharma. Maka semua dharma dapat dipahami secara menyeluruh. Dikarenakan mampu menerima dan menegakkan perbendaharaan, rahasia, dan mendalam dari sutra teratai, dikarenakan telah mampu menerima dan menegakkan sutra ini, juga mempraktikkan di jalan tengah, yaitu jalan bodhisattva. Prinsip kebenaran, kekosongan, dan keberadaan telah jelas dalam keberadaan menakjubkan, mempraktikkan jalan bodhisattva, yaitu sutra teratai. Makanya secara mendalam memasuki dhyana. Sesungguhnya dhyana atau samadhi bisa diterjemahkan sebagai pelatihan pemikiran. Beberapa waktu lalu kita juga telah menghabiskan banyak waktu membahas tentang pelatihan pemikiran. Pelatihan pemikiran artinya melatih pemikiran terhadap objek. Samadhi diterjemahkan sebagai pelatihan pemikiran, artinya melatih pemikiran terhadap objek. Terjemahan barunya adalah pemikiran hening, batin dan tubuh dalam kondisi hening dan tenang, dapat menyadari hakikat dharma, memahami wujud dharma, dan memikirkan maknanya. Apapun situasi yang kita hadapi, batin kita harus selalu murni dalam menghadapinya, agar kita bisa menyelidiki mengapa situasi ini bisa terjadi. Kondisi batin seperti apa yang bisa menciptakan hal ini? Semua ini harus kita pahami dengan jelas. Kita mesti memahami lingkungan yang besar, alam semesta besar, memahami lingkungan yang kecil, alam semesta kecil. Kondisi batin kita mesti menghayati dan memahami semua ini. Kita melakukannya dengan pelatihan pemikiran. Terjemahan yang satu lagi dinamakan pemikiran hening. Batin kita harus sangat murni, harus tenang dan hening. Batin kita mesti hening agar kita bisa dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan segalanya. Kita adalah manusia biasa. Batin kita mudah tergerakkan ketika kita mendengar hal yang membuat kita gembira. Kita lupa segalanya. Bila ada yang membuat kita tidak senang, kita akan marah. Kita mudah tergerakkan. Bodhisattva tidak seperti ini. Mereka dengan sungguh-sungguh mengheningkan pikiran dan melatih pikiran. Jadi, batin dan tubuh dalam kondisi hening dan tenang. Ketika berbicara tentang batin dan tubuh kita harus senantiasa tenang, sangat stabil. Kita jangan mudah tersulut. Ini juga suatu jenis meditasi. Jadi dikatakan, mengangkut kayu bakar dan mengambil air tiada yang bukan meditasi. Apapun yang kita lakukan tiada yang bukan meditasi. Apapun yang kita ucapkan tiada yang bukan meditasi. Kata meditasi berarti pelatihan pemikiran, yaitu pemikiran hening. Artinya batin dan tubuh kita bisa tenang dan hening. Jadi dapat menyadari hakikat dharma. Jika bisa seperti ini, kita baru bisa memahami sifat perbendaharaan tata gata. Semua dharma ini seluruhnya, baik orang, binatang, biologi, mikroorganisme, tumbuhan, dan lainnya. Semuanya memiliki hakikat.
Kita semua harus sangat bersungguh hati memahaminya. Jadi, memahami wujud Dharma. Wujud apakah ini? Sebatang kayu bakar yang sudah mengering. Namun penampilan dari kayu yang sudah mengering ini sangat indah. Mereka mengambilnya untuk dipasang menjadi hiasan. Inilah awal mulanya adalah sebuah pohon. Pohon ini adalah sebutir benih. Prosesnya sangatlah banyak. Jadi seperti ini, proses yang begini banyak. Tidak tahu melewati waktu yang berapa lama, sehingga bisa menjadi sebatang yang wujudnya seperti ini. Kita merasa seperti ini memiliki bentuk yang indah, sehingga diambil untuk ditaruh di atas meja, menjadi sebuah dekorasi dengan prinsip yang sama. Jadi, wujud Dharma, hakikat Dharma, wujud Dharma, ini disebut sebagai wujud. Semuanya memiliki kebenaran yang tersirat di dalamnya. Jadi, dapat memikirkan maknanya, dapat memikirkan dengan seksama, dan merenungkan kebenaran di dalamnya. Dikatakan dangkal, ya sangat dangkal. Dikatakan dalam, ya sangat mendalam. Jadi, dalam sekejap membangkitkan bodhicitta dengan kebajikan yang terang dan sepenuhnya dapat tercerahkan segera. Dalam sekejap yang singkat membangkitkan bodhicitta tiada tara. Dalam seketika berhubungan lanjut dengan putri naga mencapai kebudahan. Artinya, waktu singkat menunjukkan betapa cepatnya tercerahkan. Dengan sendirinya, kondisi pikiran akan seperti ini. Dan karena ini, dia dapat memunculkan bodhicitta dengan sangat cepat. Karena kondisi pikirannya sangat jernih. Karena dia dapat membedakan benar dan salah dengan sangat jelas. Dan memahami prinsip secara menyeluruh. Dia segera mencapai kesadaran. Jadi, dengan kebajikan yang terang dan sepenuhnya dapat tercerahkan segera. Ketika sampai pada kebajikan, dia sangat kaya di dalamnya. Dia sangat jelas dalam pemahamannya. Sangat kaya akan kebajikannya. Dia penuh dengan kebajikan. Karena tentu saja dia terus membina diri. Selama kalpa yang tak terhingga hingga saat ini. Jadi dia dengan cepat mencapai kesadaran. Karena dia penuh dengan semua kebajikan. Ketika dia mendengarkan Dharma, dia dapat segera memahaminya. Itu terjadi dalam sekejap. Sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Membangkitkan bodhicitta tiada tara. Dengan cara ini, dia membangkitkan bodhicitta tertinggi. Ini terjadi dalam seketika, yaitu instan. Ini adalah putri naga. Bodhisattva Manjusri ingin mengatakan bagaimana ketika putri naga dengan cepat mencapai kebudahan. Tentu saja ini terjadi pada bagian sutra berikutnya. Instan, ini ada di bagian sutra berikutnya. Ketika putri naga dengan cepat mencapai kebudahan, ini semua terjadi dengan sangat cepat. Dia benar-benar memahami prinsipnya dengan sangat cepat, prinsip kebenaran yang diperolehnya. Memperoleh ketidakmunduran dan kefasihan tanpa rintangan. Batinnya telah mencapai tahap ketidakmunduran. Bodhisattva telah memperoleh kefasihan tinggi terhadap berbagai dharma dari kendaraan besar dan kecil, dapat menuruti kapasitas dari para makhluk, dan membuat semuanya mampu memahami sepenuhnya, semuanya bebas dari keraguan atau rintangan. Inilah kefasihan tanpa rintangan. Putri naga memiliki kefasihan tanpa rintangan, sangat cepat memahami prinsip kebenaran, juga sangat cepat mencapai kebudahan, karena dia telah mencapai pintu penyerapan dan penegakan atau dharani. Sehingga demikian semua dharma yang dipahaminya dengan sangat cepat membuat batinnya tenang dan hening. Dengan pemahamannya, dia sangat cepat dan tidak mundur lagi, sehingga kefasihan tanpa rintangan. Batinnya telah mencapai tahap ketidakmunduran. Karena batinnya sejak awal sekali telah tidak mundur, sebersit niat muncul, yaitu memanfaatkan momen yang ada sekarang juga. Pertahankan untuk selama-lamanya, yaitu sebersit niat itu. Mulai dari sebersit niat yang seketika kita telah menggenggamnya, yaitu selama-lamanya. Sebersit niat yang tidak pernah berubah, sehingga
Batinnya telah mencapai tahap ketidakmunduran. Batin ini tidak mundur lagi. Sebersit niat yang seketika ini digenggam tidak pernah berubah. Demikian dilewati dengan tenang dan hening, maka tidak mundur. Bodhisattva telah memperoleh kefasihan tinggi, telah mencapai tahap setara dengan bodhisattva sehingga dia bisa mencapai kefasihan tanpa rintangan. Karena prinsip kebenaran telah dipahami dengan jelas sehingga terhadap berbagai dharma dari kendaraan besar dan kecil dapat menuruti kapasitas dari para makhluk dan membuat semuanya mampu memahami sepenuhnya. Semuanya bebas dari keraguan atau rintangan. Prinsip kebenaran ini tiada keraguan, tiada rintangan. Kondisi batinnya telah memahami dengan jelas. Ini adalah kefasihan tanpa rintangan, yang artinya membangkitkan tekad memperoleh buah pencapaian, tidak terlepas dari sekejap. Membangkitkan tekad dan memperoleh buah pencapaian ini tidak lepas dari sekejap. Maksud daripada ketika satu dipraktikan, semuanya dipraktikan. Ketika satu diakhiri, semuanya diakhiri. Ketika satu tercerahkan, semuanya tercerahkan. Laksana memotong benang atau mencelupkan warna dalam sekejap dapat mencapai kebodian. Bagaimana mungkin ada tahapan-tahapan? Begitu tekad dibangkitkan, yaitu manfaatkan momen yang ada sekarang juga. Pertahankan untuk selama-lamanya. Harus manfaatkan momen yang ada sekarang juga. Sebersit niat kita itu, selamanya dipertahankan. Tekad yang dibangkitkan, semuanya tidak berubah. Demikian tidak lepas dari sekejap, yaitu ketika satu dipraktikan, semuanya dipraktikan. Ketika satu diakhiri, semuanya diakhiri. Ketika satu tercerahkan, semuanya tercerahkan. Artinya adalah dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Laksana memotong benang atau mencelupkan warna, seperti benang yang tergulung. Memotong tali rami kusut dengan pisau tajam. Demikian dipotong putus. Warna ini tidak tercemar. Kalau hendak dicelup warna, sangat cepat. Tetapi kalau tidak dicelup warna, sangat bersih. Celup warna juga sangat cepat. Asalkan warna yang dalam kuali. Kamu mencelupkan, lalu dikeluarkan, menjadi berubah warnanya. Prinsip yang sama, sehingga ketika satu diakhiri, semuanya diakhiri. Ketika satu tercerahkan, semuanya tercerahkan. Asalkan kita manfaatkan momen yang ada sekarang juga. Pertahankan untuk selama-lamanya. Sebersit niat itu ada, sehingga dalam sekejap dapat mencapai kebodian. Bagaimana mungkin ada tahapan-tahapan? Belum tentu demikian. Mengatakan kendaraan kecil, kendaraan menengah, kendaraan besar. Kita mulai bersentuhan adalah membangkitkan tekad kendaraan besar. Melatih ajaran kendaraan besar, yaitu mulai melatih diri. Segalanya dilatih. Pintu penyerapan dan penegakan menyerap segala dharma, yaitu segalanya dilatih. Memutuskan segala kerisauan, tidak akan tercemar lagi. Tercerahkan, artinya telah memahami. Selamanya prinsip kebenaran dari tersadarkan akan selalu terukir di batin. Demikian tidak berhenti akumulasi. Murni semuanya, tiada rintangan. Ini adalah menghayati, tercerahkan dari sebersit niat, sehingga semua orang bersungguh hati memahaminya. Memahami prinsip kebenaran. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Jikalau masih di sana berdebat, sangat banyak berdebat, merisaukan batin sendiri, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.